Bab 5. Mengendalikan interpretasi dan persepsi. Suatu hari, saya merasakan malas yang luar biasa saat akan berangkat bekerja. Ada sebuah jadwal meeting dengan klien yang saya merasa sangat berat untuk dilakukan. Dalam perjalanan, saya mencoba menganalisis pikiran saya sendiri di balik rasa berat ini. Setelah ditelusuri, ternyata rasa berat saya timbul dari persepsi saya bahwa meeting ini hanya membuang-buang waktu saya, bahwa tidak ada hal apapun yang bisa saya peroleh dari meeting ini. Tetapi kemudian saya diingatkan filosofi teras untuk berhati-hati dengan persepsi saya akan sebuah fakta objektif. Faktanya adalah saya menghadapi sebuah meeting. Titik. Apakah meeting ini hanya membuang-buang waktu, itu sudah menjadi penilaian atau value judgment saya, dan bukan fakta. Menyadari bahwa rasa berat ini disebabkan oleh persepsi saya sendiri, maka saya mencoba menantangnya. Kata siapa meeting ini pasti buang-buang waktu, apalagi meetingnya belum terjadi. Dan kata siapa saya tidak bisa belajar sesuatu pun dari meeting apapun. Sesudah melakukan debat internal ini, saya merasakan sedikit lebih tenang. Di bab sebelumnya, kita sudah diajarkan mengenai dikotomi kendali untuk menyadarkan diri secara terus-menerus bahwa ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Ini adalah fondasi penting di dalam stoicisme. Dengan bisa memahami hal ini saja, maka akan sangat membantu kita mengatasi kekhawatiran sehari-hari. Jika kita membuang waktu dan tenaga untuk memusingkan, meratapi, atau terobsesi pada hal yang tidak di bawah kendali kita, maka itu adalah irasional, tidak masuk akal. Walaupun prinsip ini sangat penting dalam filosofi teras untuk memandu hidup kita sehari-hari, tetapi bukan satu-satunya. Saya rasa kamu juga pasti merasa masih ada sesuatu yang hilang jika hanya memahami dikotomi atau trikotomi kendali ini. Karena para filsuf Stoa pun menyadari hal ini. Jadi jangan khawatir, ternyata mereka sadar kok kalau kita semua punya kekuatan spesial untuk menghadapi hidup. It is not things that trouble us, but our judgment about things. Epictetus. Bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan, pikiran, atau persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut. Dengan kata lain, Epictetus mengatakan bahwa sumber sebenar-benarnya dari segala keresahan dan kekhawatiran kita ada di dalam pikiran kita, dan bukan hal atau peristiwa di luar kita. Coba bayangkan situasi-situasi berikut. Ketinggalan kereta saat mau ke kampus atau kantor. Motor atau mobil kita banyak kempes di tengah jalan. Smartphone baru beli 2 hari jatuh, kacanya retak. Pacar salah sebut nama kita jadi nama mantan. Calon gubernur jagoan kita kalah di pilkada. Rumah kebanjiran, dimarahi mertua karena masakan tidak enak, kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut, anak kita kawin lari dengan pasangan yang berbeda agama. Rasanya, manusia normal akan setuju bahwa semua situasi di atas tidak mengenakan. Dari yang sekedar menyebalkan, yang serius bikin mau marah, sampai yang bisa membuat kita putus asa. Epictetus berkata bahwa sesungguhnya semua hal itu bukanlah penyebab kita sedih, stres, galau, dan lain-lain. Menurut stoicisme, peristiwa-peristiwa tersebut adalah netral, yaitu tidak baik, tidak buruk. Namun persepsi, anggapan, dan pertimbanganlah yang membuat itu semuanya menjadi buruk. Gimana? Dalam filosofi teras, ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita atau impression dan interpretasi
atau makna atas apa yang kita lihat dan dengar tersebut, atau representation. Kita seringkali gagal memisahkan keduanya. Pada umumnya, kita serta-merta memberikan interpretasi atau penilaian atau value judgment dan pemaknaan dari sebuah peristiwa yang dialami. Peristiwa itu sendiri hampir selalu netral, tetapi kemudian menjadi positif atau negatif karena interpretasi dan makna yang kita berikan. Sebuah ilustrasi sederhana. Seorang Jawa Solo baru pertama kali bertemu dengan seorang Batak Medan. Secara budaya, seseorang yang berasal dari Batak Medan terkenal berbicara keras. Cara berbicara ini bagi diri sendirinya adalah netral, tetapi kalau dilihat dari perspektif si orang Jawa Solo, dia bisa menginterpretasi si orang Batak Medan sebagai kasar dan pemarah. Padahal keduanya tidak benar. Bicara keras adalah impression, fakta objektif yang bisa ditangkap indera. Tetapi kasar adalah representation, sudah ada penilaian atau value judgment subjektif. Mari kita ambil beberapa contoh sebelumnya. Pacar salah sebut nama mantan. Misalnya, secara fakta, kejadian ini netral. Apa yang bikin kamu mengamuk kalau jadi pacarnya? Karena kamu menyusun persepsi dan interpretasimu atau value judgment sendiri atas peristiwa kejadian itu. Wah, pacar gue belum move on dari si dia. Selama ini jadi dia selingkuh sama mantannya. Sungguh cowok brengsek yang tidak menghargai gue. Dan lain-lain. Perhatikan. Semua pernyataan di atas adalah murni dikonstruksi di dalam kepalamu dan bukan datang dari peristiwa pacar salah sebut nama mantan. Kejadian salah sebut nama mantan itu sendiri bersifat netral, bahwa ia dimaknai sebagai tanda belum move on atau bahwa dia cowok brengsek adalah tambahan value judgment dari kita sendiri. Mari kita ambil contoh lain. Ketika diputus hubungan kerja oleh perusahaan karena perusahaan bangkrut, apa yang terlintas di pikiran kita? Saya kena karma apa ya sampai apes seperti ini? Hidup saya selalu sial. Kerjaan saja nggak bisa bertahan. Ini adalah kiamat, habis sudah hidupku. Sekali lagi, pikiran-pikiran di atas adalah opini dan interpretasi kita sendiri. Tidak datang secara objektif dari peristiwa PHK itu sendiri. Inilah yang disebutkan oleh Epictetus bahwa sesungguhnya bukan peristiwa atau hal yang meresahkan kita, tetapi pikiran kita sendiri mengenai peristiwa atau hal tersebut. Pada dasarnya, semua emosi dipicu oleh penilaian, opini, persepsi kita. Keduanya saling terkait. Dan jika ada emosi negatif, sumbernya ya nalar atau rasio kita sendiri. Kekuatan pertimbangan atau judgment dan persepsi. Senada dengan Epictetus, Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, jika kamu merasa susah karena hal eksternal, maka perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi oleh pikiran atau persepsimu sendiri. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya kapanpun juga. Marcus Aurelius melanjutkan ucapan Epictetus bahwa kita harus menyadari semua rasa susah, khawatir, cemas, iri hati, dan lain-lain datangnya dari pikiran kita sendiri. Kabar baiknya, kita sebenarnya mampu mengubah pikiran atau persepsi kita tanpa mengubah peristiwa eksternal yang terjadi. Inilah yang dimaksudkan oleh Stoicisme, bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang bisa dikendalikan, yaitu pikiran, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Kebahagiaan tidak perlu bergantung pada hal-hal eksternal. Bagi saya, ajaran ini membebaskan karena sifatnya memberdayakan atau empowering kita.
Filosofi teras berkeyakinan bahwa kita bukanlah sekocik kecil tak berdayung dan tak berlayar yang pasrah digoyang ke sana sini saat diterjang badai peristiwa hidup. Buset, poetis amat ya. Kita tidak harus menjadi makhluk yang selalu reaktif terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Kita bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih, dan marah oleh hal-hal eksternal. Sebaliknya, perasaan kita datang dari pendapat dan persepsi yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Kita bisa aktif menentukan respon kita terhadap peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita. Insight dari filosofi teras ini juga menghancurkan apa yang saya percayai sejak kecil mengenai emosi versus rasional. Dulu, saya selalu memisahkan emosi dari rasio atau nalar sebagai dua kekuatan berbeda yang saling bertarung. Namanya pertarungan, selalu ada yang kalah dan menang. Seolah-olah jika nalar menang dari emosi, maka kita menjadi manusia yang tenang dan terkendali. Sebaliknya, saat gantian emosi menang dari nalar, maka kita melakukan hal-hal yang destruktif. Ajaran filosofi teras menantang konsep tersebut dengan menjelaskan bahwa pada dasarnya semua emosi dipicu oleh penilaian, opini, persepsi kita. Keduanya saling terkait dan jika ada emosi negatif, sumbernya ya nalar atau rasio kita sendiri. Konsep ini cukup revolusioner bagi saya karena setiap kita merasakan emosi negatif, seperti kisah saya di awal bab ini yang merasa berat menghadiri sebuah meeting, kita bisa menelusuri apa pikiran, opini, atau persepsi penyebabnya. Dan pikiran, opini, persepsi ini bisa didebat, ditantang, diubah. Emosi negatif bukan lagi sesuatu yang harus diperangi, tetapi bisa diselidiki dan dikendalikan dari sumbernya. Karenanya ada ungkapan, emosi negatif adalah nalar yang tersesat. Mari kita kembali ke contoh sebelumnya dan melihat bagaimana interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa bisa dikendalikan. Anggap saja seperti menulis ulang drama hidup kita atau rewrite the narrative. Pacar salah sebut nama mantan, ada alternatif interpretasi. Misalnya, semua manusia wajar salah sebut, apalagi dia lama pacaran sama mantannya. Mungkin dia memang belum move on. Saya bersyukur ditunjukkan hal ini karena dia berhak bahagia dan saya berhak bahagia. Ini adalah ujian bagi saya. Apakah saya bisa memaafkan dan menerima dia? Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya. Kehilangan pekerjaan, ada alternatif interpretasi. Ini kesempatan mengubah karir ke bidang yang saya mau. Lumayan dapat pesangon, bisa nyoba bisnis online. Ini ujian bagi kesabaran dan keuletan saya. Perhatikan bahwa interpretasi ulang di atas bukan sekedar menghindar atau ngeles, tetapi sama validnya dengan semua interpretasi negatif sebelumnya. Peristiwa yang terjadi, misalnya pacar salah sebut nama atau kita kehilangan pekerjaan, tetap tidak berubah. Akan tetapi, kita memiliki kendali atas makna atau value judgment apa yang hendak kita kenakan ke peristiwa itu. Dari makna dan persepsi inilah timbul perasaan dan emosi kita. Jika kita memberi makna yang negatif, maka kita akan merasa marah, cemburu, iri, putus asa. Namun jika kita memberi makna yang positif, maka kita akan merasa terinspirasi, lebih sabar, lebih tekun, dan tidak menyerah. Pilihan makna itu sepenuhnya ada di tangan kita.